Langit Jakarta sore itu semuram hatiku. Aku memandangi Bram, suamiku, yang tengah memasukkan beberapa kemeja ke dalam tas travel dengan tergesa. Setiap gerakannya terasa ganjil, dipaksakan, dan penuh rahasia. Mas, kamu yakin gak mau aku ikut? Tanyaku sekali lagi, suara bergetar menahan sesuatu yang kutolak untuk kuakui sebagai firasat buruk. Bram berhenti sejenak, punggungnya masih membelakangiku. Sudah kubilang, Nisa, ibu sakit keras. Aku harus merawatnya sendiri di sana. Sampai sembuh. Ini darurat. Tapi justru karena ibu sakit keras, Mas, aku bisa bantu-bantu. Lagi pula, aku melirik ke pintu kamar, di mana Dava, putra kami yang berusia 6 tahun, berdiri mengintip dengan mata penuh harap. Dava kangen sekali sama nenek. Dia sudah lama tidak ke desa. Dava, mendengar namanya disebut, berlari masuk dan memeluk kaki ayahnya. Ayah, Dava ikut, ya? Dava janji nggak nakal. Dava mau pijitin nenek. Wajah Bram mengeras. Itu adalah ekspresi yang jarang kulihat, ekspresi dingin yang menolak negosiasi. Dia melepaskan pelukan Dava dengan tidak sabar. Tidak bisa, bentaknya. Suara Dava langsung tertahan di tenggorokan, matanya berkaca-kaca. Ayah buru-buru. Kalian di rumah saja. Nanti malah merepotkan. Mengerti? Aku menarik Dava ke dalam pelukanku, mengusap punggungnya yang mulai bergetar. Mas, bisikku tajam, tidak perlu membentaknya. Bram menghela napas, tampak seperti orang yang tertekan. Maaf, pokoknya, aku harus pergi sekarang. Mungkin sekitar 10 hari. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan telepon aku kalau tidak penting sekali, aku mau fokus urus ibu. Dia meraih tasnya, mencium kening Dava sekilas, yang disambut dengan isakan tertahan, dan melewatiku di pintu. Dia bahkan tidak menciumku. Dia hanya menepuk bahuku, sebuah gestur yang lebih pantas diberikan untuk rekan kerja daripada seorang istri. Aku mengikutinya ke teras. Mobilnya sudah siap. Hati-hati, Mas. Kabari aku begitu sampai. Iya, jawabnya singkat, sebelum masuk ke dalam mobil dan melesat pergi, meninggalkan aku dan Dava dalam kepulan asap knalpot dan keheningan yang menyesakkan. 2 jam berlalu. Dava sudah tertidur di kamarnya, mungkin lelah setelah menangis. Tapi aku tidak bisa tenang. Alasan Bram terasa rapuh. Buru-buru. Merawat sampai sembuh. Jangan diganggu. Jika ibu mertuaku, Ibu Ratmi, sakit keras, bukankah seharusnya dia membawanya ke rumah sakit terbaik di kota? Bukan malah dirawat sendirian oleh Bram di rumah desa yang fasilitasnya terbatas. Bram adalah seorang manajer di perusahaan kami, dia bukan perawat. Tanganku meraih ponsel. Aku harus memastikan. Dengan jari gemetar, aku menekan nomor Ibu Ratmi. Nada sambung berbunyi 3 kali, lalu terdengar suara serak yang kukenal. Halo? Ibu? Assalamualaikum. Ini Nisa, kataku selembut mungkin. Ibu apa kabar? Ibu sakit, ya? Terdengar suara berdeham di seberang sana. Waalaikumsalam. Oh, Nisa. Kabar baik. Sakit? Ah, tidak juga. Cuma masuk angin biasa. Badan pegal-pegal, minta dipijat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Masuk angin, ulangku, suaraku nyaris tak terdengar. Tapi tadi Mas Bram pamit, katanya ibu sakit keras sekali. Dia bilang mau merawat ibu di sana sampai sembuh. Hening sejenak. Lalu Ibu Ratmi tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. Oh, itu? Ya, mungkin Bram melebih-lebihkan. Ibu cuma bilang kangen, minta dia pulang. Sudah lama dia tidak sendirian menjenguk ibunya. Tumben sekali dia mau nurut. Sendirian, kata itu menusukku. Oh, hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Ibu tidak apa-apa? Tidak perlu dirawat? Tidak perlu, Nisa. Kamu tidak usah khawatir. Ibu hanya ingin dijenguk Bram saja. Sudah, ya, ibu mau istirahat? Klik, telepon ditutup. Aku terduduk lemas di sofa. Tanganku mendingin. Bohong. Bram berbohong padaku. Dan ibu mertuaku menutupinya. Kenapa? Otakku berputar cepat. Bram izin cuti darurat.
Berapa lama? Dia bilang 10 hari. Aku meraih laptopku, membuka sistem HR perusahaan. Aku memiliki akses admin penuh. Karena perusahaan ini adalah warisan dari almarhum ayahku, dan akulah pemiliknya, meskipun Bram yang membantuku mengelolanya sehari-hari. Aku membuka daftar cuti yang baru disetujui. Bramantara Wijaya. Jenis cuti, darurat, keluarga sakit. Durasi, 10 hari kerja. Aku menelan ludah, mataku menelusuri daftar itu ke bawah, mencari sesuatu yang kutakutkan akan kutemukan. Dan di sanalah dia. Rini Agustina. Jenis cuti, tahunan. Durasi, 10 hari kerja. Tanggal pengajuan dan tanggal efektif cuti mereka sama persis. Rini Agustina. Asisten pribadi suamiku. Gadis muda yang selalu menatap suamiku dengan pandangan memuja. Gadis yang selalu dibela Bram mati-matian jika aku mengeluhkan sikapnya yang terlalu akrab. Gadis yang rumah orang tuanya, setahuku, berada di kabupaten yang sama dengan desa ibu mertuaku. Kebetulan, aku mencoba menepisnya. Mungkin mereka hanya kebetulan mengambil cuti bersamaan. Mungkin Rini juga punya urusan keluarga. Tapi firasatku menjerit. Aku kembali meraih ponselku. Aku harus bicara dengan Bram. Aku harus mendengar suaranya dan menuntut penjelasan. Nomornya ku telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Jantungku berdebar semakin kencang. Kepanikan mulai merayapiku. Aku beralih menelepon Ibu Ratmi lagi. Mungkin aku salah dengar. Mungkin tadi sinyalnya buruk. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak. Ini tidak mungkin. Keduanya, Bram dan Ibu Ratmi, mematikan ponsel mereka di saat yang bersamaan, tepat setelah aku mengkonfrontasi kebohongan itu. Mereka tidak sedang merawat orang sakit. Mereka sedang melakukan sesuatu. Sesuatu yang tidak boleh ku ketahui. 10 hari. Suamiku pergi 10 hari dengan asisten pribadinya, ditutupi oleh ibu mertuaku sendiri. Aku menatap foto pernikahanku di dinding. Wajah Bram yang tersenyum tulus di sana kini terlihat seperti topeng mengerikan. Kecurigaan itu bukan lagi bisikan. Ia telah berubah menjadi raungan yang memekakkan telinga. Hari-hari pertama setelah kepergian Bram adalah neraka yang sunyi. Setiap jam, aku mencoba menghubungi ponselnya. Dan setiap jam pula, suara operator yang sama menjawabku, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku beralih ke Ibu Ratmi. Hasilnya sama. Aku mencoba menghubungi telepon rumah di desa. Tidak diangkat. Kepanikan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih berat. Seperti lapisan aspal panas yang dituang perlahan ke dalam dadaku. Aku harus berpura-pura normal di depan Dava. Aku harus menjawab pertanyaannya, ayah kok nggak telepon, Bunda? Dengan senyuman palsu, ayah sibuk sekali urus nenek, sayang. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan sibuk, ini menghindar. Dava adalah satu-satunya alasanku tetap waras. Melihat tawanya saat kami bermain di taman belakang, aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan siapapun merenggut kebahagiaan anak ini. Kecurigaan tentang Rini, sang asisten pribadi, menggerogotiku. Aku kembali membuka sistem HR perusahaan. Aku membaca profilnya berulang kali. Alamatnya, Desa Sukamaju, Kabupaten Wanasari. Kabupaten yang sama dengan ibu mertuaku. Berjarak mungkin hanya 30 km. Jantungku berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. 10 hari. Cuti bersama. Ke lokasi yang berdekatan. Dengan ponsel yang serentak tidak aktif. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah konspirasi. Pada hari keempat, saat aku sedang menidurkan Dava untuk tidur siang, ponselku bergetar di atas nakas. Bukan panggilan. Sebuah notifikasi pesan. Sebuah nama muncul di layar yang sudah lama tidak kulihat, Maya. Maya adalah teman kuliahku dulu. Kami tidak terlalu dekat, tapi aku ingat dia menikah dengan seorang pengusaha lokal dan pindah ke Wanasari. Jantungku melompat ke tenggorokan. Aku membuka pesannya dengan tangan gemetar. Maya, Nisa, maaf banget ganggu. Aku mau nanya. Ini, Mas Bram, kan? Suami kamu? Di bawah pesan itu ada sebuah foto. Bukan foto dari ponsel.
Sepertinya foto yang diambil diam-diam dari kejauhan, sedikit buram, tapi tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Itu suamiku, Bram. Dia tidak berada di rumah sakit. Dia tidak terlihat seperti orang yang sedang merawat ibu yang sakit keras. Dia duduk di sebuah ruangan yang didekorasi dengan bunga-bunga sederhana. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat, kemeja yang kusetrika untuknya 2 minggu lalu. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang kukenali sebagai Rini Agustina, tersenyum malu-malu dengan kebaya berwarna senada. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tampak bahagia, yang kutebak adalah keluarga Rini. Dan di seberang mereka, di kursi yang paling dihormati, duduk Ibu Ratmi. Mertuaku. Dia tidak terlihat sakit. Dia tampak sehat, segar bugar, dan sedang tersenyum lebar ke arah Rini. Senyuman yang tulus. Senyuman yang jarang sekali ia berikan padaku. Darahku terasa mendingin, mengalir keluar dari wajahku. Udara di dalam kamar terasa habis. Foto itu adalah sebuah jawaban. Lamaran. Aku mengetik balasan dengan jari-jari yang kaku. Itu foto kapan, Mei? Kamu di mana? Balasan datang seketika. Maya, barusan, Nis. Sejam yang lalu. Ini di rumah tetangga depan rumah sepupuku di Sukamaju. Katanya sih acara lamaran. Aku lihat mobil Mas Bram parkir di depan. Aku kaget. Aku kira aku salah lihat. Waktu aku intip, ternyata benar dia. Itu benar Mas Bram, kan? Maaf, Nis, aku nggak bermaksud. Iya, Mei. Itu dia. Makasih banyak infonya. Tolong jangan bilang siapa-siapa kamu kirim ini ke aku. Maya, pasti, Nis. Ya Allah, yang sabar ya. Aku melempar ponselku ke tempat tidur. Napasku terengah-engah. Sakit. Rasa sakitnya begitu fisik, seolah seseorang baru saja menancapkan belati es lurus ke jantungku dan memutarnya perlahan. Kebohongan itu sempurna. Ibu Ratmi, wanita yang selama ini kusebut ibu, yang selalu kubawakan oleh-oleh terbaik, yang kusayangi seperti ibuku sendiri, ternyata adalah dalangnya. Dia tidak pernah menyukaiku. Sekarang aku tahu alasannya. Mungkin sejak awal, dia sudah punya calon menantu idaman sendiri, Rini, gadis sekampungnya. Aku adalah perampas. Aku adalah wanita kota yang merebut putranya, meskipun perusahaan inilah yang menghidupi putranya. Rasa sakit itu bertahan selama 1 jam. Lalu, ia mulai berubah. Mengeras. Mendingin. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Otakku mulai bekerja dengan kejernihan yang menakutkan. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku istri penurut yang bisa dibohongi dengan alasan klise, ibu sakit. Aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan ke ruang kerjaku. Aku menyalakan laptopku. Jika mereka ingin bermain, aku akan bermain. Menyelidiki. Aku tidak bisa hanya mengandalkan satu foto dari Maya. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Aku butuh rencana mereka. Aku punya uang. Uang warisan ayahku. Uang yang seringkali Bram gunakan seolah miliknya sendiri. Aku mencari di Google, detektif swasta terbaik Wanasari. 1 jam kemudian, aku sudah berbicara di telepon dengan seorang pria bernama Pak Heru. Suaranya profesional dan penuh perhitungan. Saya Nisa. Saya butuh informasi. Segera, kataku, suaraku datar dan dingin, bahkan di telingaku sendiri. Informasi apa yang Anda butuhkan, Bu? Saya ingin Anda memantau 2 orang di Desa Sukamaju, Kabupaten Wanasari. 1 target adalah Rini Agustina, 1 lagi suami saya, Bramantara. Dan ibunya, Ratmi. Aku memberinya alamat yang kudapat dari profil Rini dan alamat rumah mertuaku. Apa yang perlu saya cari? Apa saja, desisku. Tapi yang utama, saya mau tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka baru saja mengadakan lamaran hari ini. Pasti ada rencana pernikahan. Saya mau tahu kapan. Di mana? Semuanya. Siap, Bu Nisa. Kami akan mulai bekerja segera setelah administrasi diselesaikan. Saya transfer sekarang, kataku. Saya mau laporan pertama besok pagi. 3 hari berikutnya adalah penantian yang paling menegangkan dalam hidupku.
Bram dan Ibu Ratmi masih tidak bisa dihubungi. Biarlah. Aku tidak membutuhkannya lagi. Laporan dari Pak Heru datang melalui email terenkripsi. Isinya lebih buruk dari yang kubayangkan. Pak Heru tidak hanya mengkonfirmasi acara lamaran itu. Dia berhasil mendapatkan informasi dari salah satu vendor catering lokal yang dihubungi oleh keluarga Rini. Mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Gedung serbaguna Wanasari indah. Catering mutiara. Dekorasi pelangi. Semuanya sudah dipesan. DP sudah dibayar. Oleh siapa? Oleh suamiku, Bramantara. Dan kemudian, aku melihat detail terakhir. Detail yang meremukkan sisa-sisa hatiku menjadi debu. Tanggal pernikahan, 25 November. Aku membuka kalender di ponselku. Aku menatap tanggal itu. Tanganku gemetar hebat sampai ponsel itu nyaris jatuh. 25 November. 1 bulan dari sekarang. Hari ulang tahun pernikahanku yang ke-10. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis kemarahan yang meluap. Dia tidak hanya akan menikah lagi di belakangku. Dia akan melakukannya tepat di hari di mana dia pernah bersumpah untuk setia padaku. Dia akan menghapusku, menimpaku dengan kenangan baru, seolah 10 tahun hidup kami, seolah Dava, tidak pernah ada artinya. Mereka semua, Bram, Rini, dan ibu mertuaku, mereka semua bersekongkol untuk menghancurkanku. Baik, bisikku pada diriku sendiri di dalam kamar yang gelap. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Kalian merencanakan pesta pernikahan yang megah. Kalian mengambil 10 hari untuk lamaran. Kalian mengambil 1 bulan untuk persiapan. Aku berdiri dan berjalan ke cermin. Aku menatap wanita di pantulanku, wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi ada api baru yang menyala di dalamnya. Baik, Mas Bram. Baik, Ibu, lanjutku. Kalian punya 1 bulan untuk merencanakan pernikahan kalian. Dan aku tersenyum. Senyuman yang dingin dan tanpa humor. Aku juga punya 1 bulan untuk merencanakan pembalasan. 10 hari terasa seperti 10 tahun. Aku telah melewati fase syok, fase sakit hati, dan fase kemarahan yang membara. Sekarang, yang tersisa hanyalah es. Dingin, tajam, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Selama 10 hari itu, aku hidup dalam 2 realitas. Realitas pertama adalah sebagai Bunda Nisa yang mengantar Dava ke sekolah, membacakannya dongeng, dan menemaninya bermain puzzle. Realitas kedua adalah sebagai Nisa sang eksekutor yang menghabiskan setiap detik saat Dava terlelap untuk merancang kehancuran suamiku. Laporan dari Pak Heru, detektif swasta itu, terus mengalir. Foto-foto Bram dan Rini yang sedang tertawa memilih kain di pasar. Bukti transfer DP gedung serbaguna. Bahkan rekaman suara Ibu Ratmi yang sedang tawar-menawar harga catering dengan penuh semangat. Setiap bukti baru adalah paku yang kutancapkan lebih dalam ke peti mati pernikahanku. Tepat di hari ke-10, sore hari, suara gerbang depan terbuka. Jantungku tidak berdebar kencang karena rindu. Ia berdebar kencang karena adrenalin. Aku sedang di dapur, membuat susu untuk Dava. Aku mendengar langkah kakinya yang berat di teras. Nisa, aku pulang. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, dan memasang topengku. Topeng istri yang lelah namun setia. Aku keluar dari dapur. Di sana dia berdiri, Bram. Dia tampak lelah. Tentu saja dia lelah. Mengurus lamaran dan persiapan pernikahan diam-diam sambil berpura-pura merawat ibu yang sakit pastilah menguras tenaga. Dia menjatuhkan tas travelnya. Mas pulang, sayang. Aku berjalan ke arahnya, tidak memeluknya, hanya berdiri 1 langkah di depannya. Akhirnya, gimana kabar ibu? Ini adalah tes pertama. Bram menghela napas panjang, mengusap wajahnya seolah dia adalah pahlawan yang baru kembali dari medan perang. Sudah mendingan. Jauh lebih baik. Syukurlah aku pulang tepat waktu. Ternyata masuk angin duduk parah, hampir kena jantung. 10 hari ini aku benar-benar enggak tidur, Nis. Mijitin, ngompres, masakin bubur. Nggak bisa pegang HP sama sekali. Sebuah kebohongan yang nyaris sempurna. Dia bahkan menambahkan detail, hampir kena jantung, untuk membuatnya lebih dramatis.
Aku harus menahan diri untuk tidak tertawa sinis. HP Mas kenapa mati? Ibu juga, tanyaku lagi, nada suaraku kubuat sepolos mungkin. Sinyal di desa parah banget, Nis. Harus naik ke bukit dulu, jawabnya cepat. Ibu juga, HP-nya rusak kena air pas aku mandikan. Nanti Mas belikan yang baru. Aku capek banget. Dia mengulurkan tangan, mengharapkan pelukan. Aku memaksakan senyum. Kasian kamu, Mas. Pasti capek banget, ya. Ya sudah, aku siapin air panas, ya. Kamu mandi, terus istirahat. Aku pijit nanti kalau mau. Bram tampak lega. Sangat lega. Makasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Istri yang pengertian. Kata-kata itu terasa seperti ludah di wajahku. Dava berlari keluar dari kamarnya. Ayah, ayah pula. Bram mengangkat Dava, menciuminya. Iya, jagoan ayah. Kangen, ya? Aku memperhatikan interaksi itu. Pelukan Bram pada Dava terlihat mekanis. Matanya kosong. Pikirannya tidak di sini. Pikirannya tertinggal di Wanasari bersama calon istri barunya. Malam itu, Bram tertidur pulas dalam hitungan menit. Dia mendengkur. Dengkuran seorang pria yang puas dengan dirinya sendiri, yang merasa telah berhasil menipu seluruh dunia. Dia tidak tahu bahwa di seberang ruangan, di ruang kerja yang kedap suara, aku sedang memulai langkah pertamaku. Aku tidak sendirian. Di hadapanku, di layar laptop, ada Pak Johan. Pengacara keluarga, sahabat almarhum ayahku, satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Nisa, kamu yakin? Tanyanya lewat panggilan video, wajahnya tampak prihatin. Ini langkah besar. Saya tidak pernah seyakin ini dalam hidup saya, Om, jawabku, suaraku dingin dan mantap. Dia melamar wanita lain, menggunakan uang perusahaan saya, dan merencanakan pernikahan tepat di hari anniversary kami. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini soal harga diri. Pak Johan mengangguk. Baik, mari kita lihat asetmu. Perusahaan ini, PT Jaya Abadi, 100% atas namamu, warisan ayahmu. Bram hanya menjabat direktur operasional yang kamu tunjuk. Dia tidak punya saham selembar pun. Bagus, desisku. Rumah yang kalian tinggali, lanjutnya, adalah sertifikat hak milik atas namamu. Hadiah pernikahan dari ayahmu. Dia tidak punya hak. Apartemen di Kuningan, atas namamu. 2 mobil di garasi. BPKB atas namamu. Rekening bersama? Disinilah letak masalah kecilnya. Rekening gaji dia dan sebagian operasional ada di sana. Tapi semua investasi besar, deposito, dan tabungan utama ada di rekening pribadiku. Bagus sekali, Nisa. Ayahmu mendidikmu dengan baik, kata Pak Johan. Lalu, apa rencananya? Aku menatap daftar yang sudah kutulis. Mulai besok, kataku, saya akan memindahkan 90% dana dari rekening bersama ke rekening baru atas nama saya pribadi di bank lain. Saya hanya akan sisakan cukup untuk tagihan bulanan agar dia tidak curiga. Langkah kedua, lanjutku, saya mau Om Johan siapkan surat pemecatan untuk Bramantara Wijaya atas alasan restrukturisasi perusahaan dan penyelewengan dana. Siapkan juga surat yang sama untuk Rini Agustina atas alasan pelanggaran etika berat. Kapan surat itu akan kamu berikan? Aku menatap kalender di dinding. Tanggal 25 November telah kulingkari dengan spidol merah darah. Belum sekarang, kataku. Saya akan kirimkan surat itu sebagai hadiah pernikahan mereka. Langkah ketiga, aku menarik napas, saya mau Om Johan mulai mengurus penjualan apartemen di Kuningan. Segera, diam-diam. Uangnya masukkan ke rekening baruku. Nisa, itu akan memakan waktu. Jual rugi tidak masalah. Aku butuh uang tunai. Aku akan pergi dari sini. Kemana? Surabaya. Atau mungkin Bali. Aku akan membeli rumah baru di sana, atas namaku dan Dava. Jauh dari kota ini. Pak Johan terdiam sejenak. Ini rencana yang matang, Nisa. Dan, kejam. Aku tersenyum tipis. Mereka yang mengajariku caranya,
Om. 3 minggu berikutnya, aku menjalani hidupku seperti seorang aktris peraih piala Oscar. Di pagi hari, aku adalah istri yang sempurna. Aku membuatkan Bram sarapan, menyiapkan kemejanya, yang kutahu akan dia pakai untuk bertemu vendor pernikahan, dan memberinya senyum manis saat dia pamit, lembur, atau meeting di luar. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa makan siang, kataku, sambil merapikan dasinya. Pasti, sayang. Doakan ya, proyek baru ini cepat selesai, katanya, mencium keningku. Proyek baru? Aku nyaris tertawa. Sementara dia sibuk dengan proyeknya, aku sibuk dengan proyekku. Aku menghabiskan hari-hariku mengemasi barang-barangku dan Dava secara diam-diam. Dokumen-dokumen penting, perhiasan peninggalan ibuku, album. Foto masa kecil Dava. Aku memindahkannya sedikit demi sedikit ke unit penyimpanan sewaan yang telah kupesan atas nama samaran. Apartemen di Kuningan laku dalam 2 minggu. Uang tunai segar masuk ke rekening rahasiaku. Laporan Pak Heru terus datang. Undangan pernikahan sudah mulai disebar. Rini sudah mengambil gaun pengantinnya. Ibu Ratmi memesan seragam keluarga berwarna emas. Megah. Mereka merencanakannya dengan megah. Tentu saja. Mereka menggunakan uang. Suatu malam, Bram pulang dengan suasana hati yang sangat baik. Dia bahkan membawakanku sebuket lili putih, bunga favoritku. Buat kamu, katanya, tersenyum lebar. Senyum yang sama seperti di foto lamarannya. Aku menerimanya. Cantik sekali, Mas. Ada acara apa? Enggak ada. Lagi senang aja. Rasanya semua akan segera jadi lebih baik, katanya, menatapku dengan cara yang aneh. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia pikir dia akan segera memiliki semuanya. Istri penurut di rumah, dan istri baru yang dicintainya. Dia pikir dia menang. Aku mencium bunga itu. Aromanya membuatku mual. Aku juga merasa begitu, Mas, bisikku, membalas senyumnya. Semuanya akan segera jadi lebih baik. Dia tidak tahu, lebih baik, versiku berarti kehancurannya. Kalender di dinding menunjukkan tanggal 23 November. Tinggal 2 hari lagi. Malam tanggal 24 November adalah malam terpanjang dalam hidupku. Bram sudah pamit sejak sore. Kebohongan terakhirnya adalah yang paling konyol. Sayang, maaf sekali, katanya sambil mengancingkan kemeja terbaiknya, kemeja yang sama dari foto lamaran itu. Ada audit mendadak di proyek Cikarang. Mas harus menginap di sana malam ini, besok pagi-pagi sekali langsung presentasi. Aku memandangnya, menahan keinginan untuk meludahi wajahnya. Proyek Cikarang sudah selesai 3 bulan lalu. Oh, ya, kataku, merapikan kerah bajunya. Tanganku dingin, tapi suaraku stabil. Mendadak sekali, Mas. Padahal besok anniversary kita, loh. Dia tertegun sejenak. Aku bisa melihat kilat panik di matanya. Dia lupa. Tentu saja dia lupa. Bagaimana mungkin dia ingat hari jadi kami, jika dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahan di tanggal yang sama? Astaga, Nisa. Mas benar-benar lupa. Dia tergagap, berusaha tampak bersalah. Mas janji, setelah proyek ini selesai, kita liburan, ya? Berdua saja? Mas tebus semuanya. Tidak apa-apa. Mas, aku tersenyum, senyum paling tulus yang bisa kupalsukan. Pekerjaan nomor 1. Hati-hati di jalan. Semoga sukses presentasinya. Dia mencium keningku sekilas. Ciuman itu terasa seperti bangkai. Kamu memang yang terbaik, Nis. Aku pergi dulu. Aku memperhatikannya masuk ke dalam mobilku, dan melaju pergi untuk terakhir kalinya. Pintu ditutup. Topengku jatuh. Aku berbalik, napasku memburu. Tidak ada waktu untuk ragu. Dava, sayang, panggilku. Putraku berlari keluar kamar dengan piyama dinosaurusnya. Iya, Bunda? Aku berjongkok di depannya, memegang bahu mungilnya. Bunda punya kejutan besar. Besok, kita akan pergi liburan. Liburan yang lama sekali. Ke tempat yang ada pantai dan banyak mainan. Mata Dava berbinar. Sama ayah? Hatiku mencelos sedikit. Enggak, sayang.
Kali ini, liburannya rahasia. Hanya Bunda dan Dava. Ayah nanti nyusul kalau pekerjaannya sudah selesai. Asik, bawa robotku, ya, Bun? Semua robot Dava sudah Bunda masukkan ke koper, kataku, karena memang benar. 2 jam kemudian, 2 koper besar berisi barang-barang kami yang paling penting, dokumen, perhiasan, mainan Dava, dan laptop kerjaku, sudah berada di teras. Sebuah mobil hitam tanpa tanda, yang diatur oleh Pak Johan, berhenti di depan gerbang. Sebelum pergi, aku melakukan satu hal terakhir. Aku berjalan menyusuri rumah yang penuh kenangan dan kebohongan. Aku menyentuh sofa tempat kami biasa menonton TV. Aku memandangi foto pernikahan di dinding. Dengan tangan mantap, aku melepas foto itu dari dinding. Aku membawanya ke dapur dan meletakkannya menghadap ke bawah di atas tumpukan sampah. Pak, tolong ganti semua kuncinya sekarang, kataku pada 2 orang tukang kunci yang juga sudah diatur Pak Johan. Gerbang, pintu depan, pintu belakang. Pasang juga papan, dijual, yang besar di depan. Siap, Bu. Aku menggendong Dava yang setengah tertidur, memasukkannya ke dalam mobil. Aku duduk di sebelahnya dan mobil itu melaju menembus malam. Aku tidak menoleh ke belakang. 25 November. Pukul 8 pagi. Gedung serbaguna Wanasari indah. Bram merapikan jas barunya. Dia bersiul. Hari ini adalah hari kemenangannya. Dia akan menikahi Rini yang muda dan memuja, dan tetap memiliki Nisa yang penurut dan kaya di rumah. Hidup itu sempurna. Ibu Ratmi menghampirinya, wajahnya berseri-seri. Bagaimana, Le? Sudah siap? Tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Beres, Bu, kata Bram, menepuk dadanya. Tinggal transfer pelunasan catering sama gedung. Sebentar. Bram membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Rekening bersama. Dia memasukkan jumlah tagihan, total hampir 100 juta rupiah untuk pelunasan gedung, catering mewah, dan dekorasi pelaminan. Dia menekan transfer. Layar ponselnya berkedip. Transaksi gagal. Saldo Anda tidak mencukupi. Bram mengerutkan kening. Sinyal jelek, gumamnya. Dia mencoba lagi. Transaksi gagal. Dia membuka untuk mengecek saldo. Dan dunianya runtuh. Saldo tersedia, Rp315.450. Enggak, bisiknya. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dia panik. Dia keluar dari aplikasi, mencoba menelepon Nisa. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia menelepon telepon rumah. Tidak diangkat. Keringat dingin mulai membanjiri kemejanya. Mas, kenapa? Suara Rini terdengar di belakangnya, manja. Kau tegang? Sebentar, sayang, bentak Bram. Tiba-tiba, seorang pria berwajah galak, manajer gedung, menghampirinya. Maaf, Pak Bram. Pelunasan harus dilakukan 1 jam sebelum acara dimulai. Sesuai kontrak. Di belakangnya, truk catering berhenti di gerbang. Tim dekorasi menghentikan pekerjaan mereka. Sebentar, Pak. Ada masalah ban, teriak Bram. Nggak bisa, Mas. Rini mulai menangis. Ini gimana? Malu. Ibu Ratmi mendekat. Ada apa, Bram? Kenapa ribut-ribut? Uangnya nggak ada, Bu, kata Bram, suaranya bergetar antara panik dan marah. Apa maksudmu nggak ada? Pekik Ibu Ratmi. Uang perusahaan istrimu itu kemana? Para tamu undangan, kerabat Rini, mulai berdatangan. Mereka memandangi pelaminan yang baru setengah jadi. Mereka melihat meja-meja yang kosong tanpa makanan. Bisik-bisik dimulai. Manajer gedung itu kehilangan kesabaran. Maaf, Pak, tidak ada pembayaran, tidak ada acara. Listrik akan kami matikan. Jangan, teriak Ibu Ratmi. Tunggu. Bram merogoh semua kantongnya. Dia melihat dompet ibunya. Dia menatap Rini. Kalian punya uang tunai berapa? Cincin? Emas? Kasih semua? Mereka panik. Mereka mengumpulkan semua uang tunai yang mereka miliki, bahkan melucuti perhiasan yang sedang dipakai Ibu Ratmi dan Rini. Cuma cukup buat bayar penghulu dan sewa gedung 2 jam. Pak,
kata Bram memelas. Catering dan dekorasi nanti saya bayar, saya janji. Manajer gedung itu tertawa sinis. Hanya ijab kabul. Tanpa musik, tanpa AC, dan tanpa makanan. Itulah yang terjadi. Pernikahan yang direncanakan, megah, itu berubah menjadi pemandangan yang menyedihkan. Bram dan Rini duduk di depan penghulu di atas panggung yang setengah didekorasi. Tidak ada catering, tidak ada musik. Hanya ada tatapan kasihan dan cemooh dari tamu-tamu yang datang, yang bahkan tidak disuguhi air minum. Rini menangis terseduh-seduh sepanjang ijab kabul. Ibu Ratmi menahan malu, wajahnya merah padam. Pukul 10.30, ijab kabul selesai. Acara yang seharusnya berlangsung sampai malam itu, bubar dalam sekejap. Tamu-tamu pulang dengan gunjingan. Bram gemetar karena marah. Ini pasti ulah Nisa. Beraninya dia? Aku harus ke Jakarta, teriaknya pada Rini dan ibunya. Kalian urus sisanya. Dia berlari ke parkiran, masuk ke mobilnya, atau lebih tepatnya, mobil Nisa, dan tancap gas menuju Jakarta. Dia akan memberi pelajaran pada wanita itu. 5 jam kemudian, dia tiba di depan rumahnya. Gerbangnya tertutup. Tapi ada yang aneh. Sebuah papan besar tergantung di sana. Rumah ini dijual. Hubungi kantor hukum Johan Partners. Apa-apaan ini? Dia melompat keluar dari mobil, mencoba memasukkan kuncinya ke lubang kunci gerbang. Tidak masuk. Gembotnya baru. Dia menggedor-gedor gerbang seperti orang gila. Nisa? Nisa, keluar kamu. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi. Dia memanjat gerbang, melompat ke halaman. Dia berlari ke pintu depan. Kuncinya juga tidak berfungsi. Semua kunci telah diganti. Dia mengintip ke garasi. Kosong. Mobilnya yang satu lagi juga hilang. Dia berlari ke jendela, menggedor-gedor kaca. Nisa, Dafa. Rumah itu gelap. Kosong. Dia terduduk lemas di teras. Habis. Semuanya habis. Dia telah dipermainkan. Ponsel di sakunya bergetar. Sebuah nomor baru. Dia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Halo, Mas Bram, terdengar suara Nisa. Tenang, dingin, dan jauh. Nis, di mana kamu? Apa yang kamu lakukan pada uangku? Pada rumahku? Uangmu? Rumahmu? Nisa tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk Bram berdiri. Seingatku, itu semua uangku. Dan rumahku. Kamu? Oh, iya, potong Nisa. Selamat hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-10, Mas. Maaf aku tidak bisa di sana untuk merayakannya. Kamu di mana, Nisa? Pulang sekarang. Aku sedang liburan, kata Nisa. Dan ngomong-ngomong bagaimana pernikahanmu tadi? Aku dengar sangat seadanya. Bram membeku. Dia tahu. Selamat menikmati hidup baru, lanjut Nisa. Satu hal lagi. Tolong jangan repot-repot datang ke kantor hari Senin. Surat pemecatanmu akan segera dikirim. Begitu juga dengan istri barumu. Klik. Telepon ditutup. Bram menatap ponsel di tangannya. Lalu dia menatap rumah yang terkunci. Dia baru saja menikahi seorang wanita tanpa uang sepeser pun, dan pada saat yang sama, dia kehilangan pekerjaan, rumah, mobil, dan semua akses keuangannya. Dia tidak punya apa-apa lagi. Kekacauan di Wanasari tidak berakhir setelah ijab kabul yang mengenaskan itu. Bram, Rini, dan Ibu Ratmi kembali ke rumah kecil Ibu Ratmi di desa, disambut oleh tatapan sinis dan bisik-bisik tetangga. Aura perayaan telah lenyap, berganti menjadi hawa permusuhan yang pekat. Begitu pintu ditutup, Rini meledak. Ini semua bohong, jeritnya, merobek paksa hiasan melati murah di rambutnya. Katamu kamu manajer kaya. Katamu perusahaan itu punya kita. Kamu bilang istrimu bodoh dan penurut. Tapi lihat sekarang, kita jadi bahan tertawaan satu desa. Diam kamu, bentak Bram, wajahnya pucat karena panik dan marah. Dia mondar-mandir di ruang tamu sempit itu, ponsel menempel di telinga. Nomor Nisa tidak aktif. Email kantorku diblokir. Aku tidak bisa mengakses apa-apa? Serunya, suaranya naik 1 oktav.
Ibu Ratmi terduduk di kursi rotan, memijat pelipisnya. Wajahnya yang tadi pagi berseri-seri, kini kuyu dan penuh kebencian. Ini semua karena kamu, Rini, desisnya. Gara-gara kamu menggoda Bram, semua jadi begini. Seharusnya kamu sadar diri. Kok jadi salah saya, Bu? Balas Rini tak terima. Ibu sendiri yang bilang kalau ibu tidak pernah suka sama Mbak Nisa. Ibu sendiri yang bantu Mas Bram bohong. Ibu juga menikmati, kan, waktu pesan catering mahal. Cukup, teriak Bram. Kita harus pikirkan cara. Uang, aku butuh uang. Aku harus ke Jakarta, aku akan dobrak rumah itu. Mau dobrak pakai apa, cibir Rini? Pakai mobil curian itu? Dengar, Mas, kalau sampai besok kamu tidak bisa sediakan uang untuk bayar semua hutang pernikahan ini, aku akan... Akan apa? Hah? Tantang Bram. Perdebatan sengit mereka tiba-tiba terhenti oleh suara bising dari luar. Bukan sekadar bisik-bisik tetangga. Ini adalah suara riuh rendah orang banyak, seperti ada tontonan besar di lapangan desa, tepat di depan rumah Ibu Ratmi. Ada apa lagi ini? Keluh Ibu Ratmi, merasa malu yang teramat sangat. Bram membuka gorden jendela. Matanya membelalak. Di tengah lapangan desa, sebuah truk besar parkir. Bukan truk biasa. Itu adalah truk Videotron, sebuah layar LED raksasa di atas roda, yang biasanya dipakai untuk kampanye pemilu atau iklan rokok. Dan di layar itu, ada wajah Nisa. Para penduduk desa, termasuk tamu-tamu yang baru saja pulang dari pesta memalukan itu, berkumpul. Mereka menunjuk-nunjuk layar. Video dimulai. Nisa muncul di layar. Dia tidak terlihat sedih atau marah. Dia tampak tenang, cantik, mengenakan dress linen putih yang santai. Di belakangnya terlihat pemandangan pantai tropis yang indah. Dia tersenyum. Selamat siang, warga desa Sukamaju. Sapanya, suaranya jernih terdengar dari speaker besar di truk. Perkenalkan, saya Anissa. Saya adalah istri, mantan istri, dari Bramantara Wijaya. Dan saya juga pemilik perusahaan tempat dia dan istri barunya, Rini Agustina, dulu bekerja. Bram, Rini, dan Ibu Ratmi membeku di depan pintu. Mereka ditonton. Seluruh desa sedang menonton mereka. Hari ini, lanjut Nisa, adalah hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-10. Suami saya bilang, dia pamit 10 hari untuk merawat ibunya, Ibu Ratmi, yang katanya sakit keras di desa. Layar berganti. Muncul foto lamaran Bram dan Rini. Para tetangga yang hadir di sana terkesiap. Lalu, layar menampilkan rekaman profil Rini. Ini Rini Agustina, asisten pribadi suami saya. Rumahnya kebetulan satu kabupaten dengan ibu mertua saya. Kalian mungkin bertanya, bagaimana dengan Ibu Ratmi yang sakit keras? Senyum Nisa mengembang. Video beralih ke rekaman audio. Terdengar suara Ibu Ratmi dengan jelas. Oh, Nisa. Kabar baik. Sakit? Tidak juga. Cuma masuk angin biasa. Wajah Ibu Ratmi menjadi seputih kapas. Matikan, teriaknya lemah. Matikan itu. Tapi video terus berlanjut. Selama di desa, selain melamar, kata Nisa, mereka juga sibuk mempersiapkan pernikahan impian mereka. Layar menampilkan kompilasi bukti dari detektif swasta, foto Bram dan Rini memilih kain di pasar. Rekaman CCTV dari toko emas, Bram memakaikan cincin ke jari Rini sambil tertawa. Timestamp di video menunjukkan hari kerja, di jam kerja. Mereka merencanakan pesta yang sangat megah, suara Nisa kembali terdengar. Dan tebak, mereka pakai uang siapa? Layar menampilkan serangkaian tangkapan layar transfer ban. Dari rekening bersama Nisa dan Bram, ke rekening vendor gedung, vendor catering, dan butik pengantin. Puluhan, ratusan juta rupiah. Uang saya, kata Nisa datar. Uang yang saya pakai untuk membayar supir, tukang kebun, dan tagihan listrik di rumah saya. Kerumunan penonton mulai bergemuruh. Cemoohan dan makian mulai terdengar. Jadi, kata Nisa, saya putuskan untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Video beralih ke rekaman CCTV dari depan rumah Nisa di Jakarta. Papan, dijual.
Tukang kunci mengganti semua gembok. Rumah itu milik saya. Perusahaan itu milik saya. Semua aset itu milik saya. Dan pagi ini, layar menampilkan 2 surat. Bramantara Wijaya dan Rini Agustina resmi saya pecat atas penyelewengan dana dan pelanggaran etika berat. Rini menjerit. Bukan jeritan pura-pura. Jeritan putus asa yang nyata. Dia telah menikahi seorang pengangguran miskin. Lalu, Nisa menatap lurus ke kamera. Ini adalah bagian terakhir. Kejutan yang paling menyakitkan. Untuk istri baru suamiku, Rini. Selamat, kamu berhasil mendapatkan pria impianmu. Pria yang kini tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya uang sepeser pun selain hutang vendor pernikahan kalian. Untuk suamiku, Bram. Kamu bilang kamu lembur audit tadi malam. Sayang sekali. Selamat menikmati sisa hidupmu. Dan untukmu, Ibu Ratmi, suara Nisa melembut, namun lebih tajam dari pisau. Ibu bilang ibu hanya ingin dijenguk putramu sendirian. Sekarang, ibu bisa memilikinya selamanya. Selamat. Video menjadi hitam, lalu muncul satu kalimat terakhir. Ah, satu lagi. Mobil yang dipakai Bram kabur ke Wanasari? Itu mobil atas nama saya. Laporan polisi atas tindak penggelapan sedang dalam perjalanan ke sana. Nikmati hadiah pernikahanmu, Mas. Layar menjadi hitam. Di lapangan desa, keheningan mencekam berlangsung selama 3 detik. Lalu kekacauan pecah. Cemoohan, tawa, dan hinaan meledak dari kerumunan. Pelakor, keluarga tidak tahu malu. Rini, gemetar hebat, menatap Bram dengan mata nanar. Kamu hancurkan hidupku. Dia mulai memukul-mukul dada Bram, menangis histeris, sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Bram sendiri kaku. Dia mendengar suara itu. Di kejauhan, tapi Niung, niung. Suara sirine polisi. Dia akan ditangkap. Di sini. Di depan semua orang. Tapi kehancuran terbesar adalah milik Ibu Ratmi. Dia menatap layar hitam. Dia mendengar cemoohan tetangganya. Dia melihat Rini pingsan. Dia melihat putranya, kebanggaannya, kini menjadi buronan. Harga dirinya, reputasinya yang dia bangun seumur hidup di desa itu, hancur lebur dalam 10 menit. Semua karena keserakahan. Semua karena dia membenci menantu yang salah. Habis, bisiknya. Habis semuanya. Ibu Ratmi memegangi dadanya. Napasnya tersengal. Matanya memutih. Dan diiringi tawa sinis para tetangga serta raungan sirine polisi yang semakin dekat, wanita tua itu ambruk ke depan. Pingsan. Bram berdiri sendirian di pelataran rumah. Terjebak di antara istri baru yang pingsan, ibu yang pingsan, warga desa yang mencemooh, dan polisi yang datang untuk menjemputnya. Kehidupan megah yang dia rencanakan berakhir hari itu. Hancur, memalukan, dan menyakitkan. Tepat seperti yang Nisa rencanakan. 1 tahun kemudian. Canggu, Bali. Suara ombak pagi itu adalah alunan musik yang paling menenangkan di dunia. Aku duduk di teras villa baruku, sebuah rumah bergaya tropis minimalis dengan kolam renang kecil yang menghadap langsung ke hamparan sawah. Secangkir kopi jahe hangat ada di tanganku. Di taman, Dava, yang kini berusia 7 tahun, sedang tertawa-tawa sambil mengejar seekor anak anjing Golden Retriever yang baru kami adopsi. Dia terlihat sangat bahagia. Pipinya lebih berisi, kulitnya lebih coklat sehat, dan tawa renyahnya tidak lagi dibayangi oleh ketegangan di rumah. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu. Pergi dari Jakarta adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Setelah memastikan pembalasanku berjalan lancar dari jauh, aku dan Dava terbang ke Surabaya, bersembunyi di sana selama sebulan, sebelum akhirnya memutuskan untuk memulai hidup baru di Bali. Aku menjual rumah di Jakarta, prosesnya cepat, diurus tuntas oleh Pak Johan. Aku juga secara resmi mengambil alih kembali kendali perusahaan. Aku tidak memimpinnya secara langsung. Aku menunjuk seorang CEO profesional yang baru, sementara aku memantau semuanya dari jauh sebagai pemilik. Hidupku sekarang adalah tentang ketenangan. Mengantar Dava ke sekolah internasional barunya, belajar berselancar, membuka sebuah kafe buku kecil di dekat pantai.
Aku menemukan diriku kembali. Anissa yang dulu hilang di bawah tumpukan ekspektasi dan pengkhianatan, kini telah lahir kembali. Aku tidak lagi memikirkan Bram. Namanya hanya gema samar dari masa lalu yang buruk. Bunda, lihat, Kiko bisa tangkap bola, teriak Dava. Aku bertepuk tangan. Hebat, sayang. Di tengah kedamaian itu, ponselku di atas meja bergetar. Sebuah email dari Pak Johan. Ini adalah laporan terakhir yang kuminta darinya. Jantungku berdebar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena ini adalah penutup terakhir. Aku membukanya. Subjek, pembaruan terakhir, kasus BW. Email itu singkat dan padat. Nisa, semoga kamu dan Dava baik-baik saja. Sesuai permintaanmu, ini adalah rangkuman final. 1. Bramantara Wijaya dinyatakan bersalah atas penggelapan aset perusahaan, mobil, dan penipuan. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Karena kelakuan buruk di dalam, terlibat perkelahian, dia tidak mendapat remisi. Dia akan bebas tahun depan, tanpa uang, tanpa reputasi. 2. Rini Agustina menceraikan Bram sebulan setelah pernikahan. Dia kembali ke rumah orang tuanya di desa, namun dijauhi oleh seluruh warga. Kabar terakhir, dia pergi ke kota lain untuk bekerja sebagai buruh pabrik, mencoba melunasi hutang-hutang vendor pernikahan yang masih tersisa atas namanya. 3. Ibu Ratmi, stres dan malu berat setelah kejadian itu. Dia pingsan karena serangan panik, bukan stroke. Setelah Bram dipenjara dan Rini pergi, dia hidup sendirian di rumah desanya. Para tetangga mengucilkannya. Dia terpaksa menjual petak sawah kecilnya untuk menyambung hidup. Dia beberapa kali mencoba menghubungimu lewat saya untuk meminta maaf dan meminta uang, namun sesuai instruksimu, tidak pernah saya tanggapi. Kasus ditutup, Nisa. Semua sudah selesai. Salam, Johan. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kebencian. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam. Bram mendapatkan hukuman atas kejahatannya. Rini mendapatkan pelajaran atas keserakahannya. Dan Ibu Ratmi, dia mendapatkan apa yang selalu dia inginkan. Putranya sendirian, terpisah dari semua orang, termasuk dirinya sendiri, karena ulahnya. Penyesalannya datang terlambat. Aku menutup email itu. Bunda, ayo main air. Dava memanggilku dari tepi kolam. Aku tersenyum, meletakkan ponselku. Masa lalu telah resmi kututup rapat. Aku bangkit dari kursiku, berjalan menghampiri putraku, dan melompat ke dalam air kolam yang jernih dan sejuk. Tangkap Bunda kalau bisa, sayang. Tawa kami berdua membubung tinggi, bercampur dengan debur ombak dan hangatnya mentari pagi. Hidup baru kami telah dimulai. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Gerbang besi penjara Cipinang berderit terbuka, mengeluarkan bunyi decitan logam yang menyakitkan telinga. Seorang pria melangkah keluar, menyipitkan mata saat matahari Jakarta yang brutal menghantam wajahnya untuk pertama kali setelah 3 tahun. Dia bukan lagi Bramantara Wijaya, manajer necis yang wangi dan penuh senyum palsu. Pria ini lebih kurus, namun liat. Kulitnya pucat pasi. Rambutnya dipotong asal-asalan. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Mata itu kosong, dingin, dan di kedalamannya tersimpan api dendam yang tak pernah padam. Penjara adalah neraka. Dia, seorang penipu kerah putih, dilempar ke dalam kandang yang sama dengan pembunuh dan perampok. Dia telah dipukuli, dipermalukan, dan dipaksa bertahan hidup dengan cara yang paling buas. Penjara tidak membuatnya jera. Penjara mengajarinya kebencian murni. Dia menerima sebuah amplop coklat berisi sisa uang penjara, cukup untuk makan 2 hari, dan KTP-nya. Tidak ada yang menjemputnya. Rini sudah lama hilang, menceraikannya seminggu setelah dia divonis. Dan Nisa, nama itu berdesis di bibirnya seperti racun. Nisa, setiap malam di selnya yang pengap, dia memutar ulang hari itu. Papan, Diju. Telepon yang dingin. Suara sirine polisi. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri atas keserakahan. Dia tidak menyalahkan Rini atas godaan. Dia tidak menyalahkan ibunya atas persekongkolan. Dia menyalahkan Nisa.
Nisa yang mengambil perusahaannya. Nisa yang mengambil rumahnya. Nisa yang mengambil putranya. Dia berjalan tanpa tujuan ke terminal terdekat. Dia tidak punya tempat di Jakarta. Satu-satunya tempat yang tersisa, satu-satunya tempat yang terpaksa akan menerimanya, adalah rumah ibunya. Dia menggunakan sisa uangnya untuk membeli tiket bus termurah ke Wanasari. Di waktu yang sama, Bali. Nisa tertawa. Kafe bukunya ramai sore itu. Dava, yang kini berusia 10 tahun dan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan percaya diri, sedang membantunya menyusun buku di rak. Bunda, habis ini kita main ke pantai, ya? Pinta Dava. Kiko pasti sudah nungguin. Tentu, sayang. Selesaikan dulu 3 buku itu, kata Nisa, mengelus rambut putranya. Hidupnya sempurna. Bisnisnya berkembang. Dia dihormati di komunitas lokal. Trauma itu sudah lama dia kubur. Dia aman. Ponselnya di meja kasir bergetar. Sebuah notifikasi email. Bukan dari klien kafenya. Dari Pak Johan. Dia jarang sekali mengabari Nisa, kecuali untuk urusan yang sangat penting. Jantung Nisa berdebar sedikit lebih cepat. Dia membukanya. Isinya hanya 1 kalimat. Pemberitahuan. Nisa, hanya untuk informasimu. Sesuai catatan pengadilan, Bramantara Wijaya telah resmi dibebaskan pagi ini. Tangan Nisa mendingin. Gelas yang sedang dipegangnya nyaris terlepas. Suara tawa pengunjung kafe, debur ombak di kejauhan, wangi kopi, semuanya mendadak lenyap. Yang dia dengar hanyalah bunyi decitan gerbang penjara yang terbuka. Bunda? Dava menatapnya, merasakan perubahan instan pada ibunya. Bunda kenapa? Kau pucat? Nisa tersentak. Dia memaksakan seulas senyum. Enggak apa-apa, sayang. Cuma kaget ada tagihan. Bohong. Dia berbohong pada putranya. Bayangan itu telah kembali. 3 tahun kedamaiannya baru saja pecah berkeping-keping. Bus antar kota yang reot itu tiba di Wanasari larut malam. Bram berjalan kaki menyusuri jalanan desa yang gelap. Tetangga yang kebetulan masih terjaga di warung kopi, melihatnya. Mereka terdiam. Bisikan-bisikan langsung terdengar. Pria yang mempermalukan desa itu telah kembali. Dia tiba di depan rumah ibunya. Rumah itu tampak lebih menyedihkan dari yang dia ingat. Catnya mengelupas di mana-mana. Halamannya tidak terurus, dipenuhi rumput liar. Dia menggedor pintu dengan kasar. Lama, baru terdengar suara langkah kaki diseret dari dalam. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan separuh wajah seorang wanita tua yang ketakutan. Ibu Ratmi. Wanita itu tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih semua. Punggungnya bungkuk. Wajah angkuh yang dulu sering mencibir Nisa, kini penuh kerutan ketakutan dan penderitaan. Melihat siapa yang berdiri di pintu, mata Ibu Ratmi membelalak ngeri. Bram? Bram tidak menjawab. Dia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar, melewati ibunya tanpa memeluk atau menyapanya. Dia masuk ke dalam rumah yang berbau apek dan debu. Dia melempar tas rombengnya ke lantai. Bu, katanya, suaranya serak dan berat. Ada makanan? Aku lapar. Itu bukan pertanyaan. Itu perintah. Ibu Ratmi tergagap. Ada singkong rebus, Cuma itu. Bram duduk di meja makan yang reot. Dia melihat ibunya yang gemetar menyajikan piring berisi singkong. Rasa jijik menjalari dirinya. Ini adalah hidup yang diberikan Nisa padanya. Selama aku di dalam, kata Bram datar, sambil mengunyah singkong itu seperti binatang buas. Apa ibu pernah dengar kabar dari dia? Ibu Ratmi menggeleng cepat. Tidak, tidak pernah. Pengacara itu bilang, Nisa tidak mau diganggu. Dia di mana? Potong Bram. Ibu tidak tahu, Bram. Sungguh. Jangan bohong. Bram menggebrak meja. Piring singkong itu melompat. Ibu Ratmi menjerit kecil. Pria yang duduk di hadapannya bukan lagi putranya. Ini adalah monster. Aku tahu dia di Bali, desis Bram. Aku dengar dari orang di dalam. Dia hidup enak di sana. Dia buka kafe. Dia besarkan Dava, anakku, dengan uang curian dariku. Bram, itu uang dia, bisik Ibu Ratmi, nyalinya menciut.
Itu uang kita, teriak Bram. Dan aku akan mengambilnya kembali. Dia berdiri. Dia berjalan ke kamar tidurnya yang lama, yang kini penuh sarang laba-laba. Ibu Ratmi mengikutinya dengan takut-takut. Kamu mau apa, Le? Jangan berbuat nekat. Hidup kita sudah hancur. Jangan ditambah lagi. Bram berbalik. Dia mencengkeram bahu ibunya. Cengkeramannya begitu kuat hingga wanita tua itu meringis kesakitan. Hancur? Tanyanya pelan, matanya menyala. Ini belum hancur, Bu. Ini baru permulaan. Dia melepaskan cengkeramannya. Sekarang, katanya, cari tahu semua tentang Nisa di Bali. Alamatnya, nama kafenya, nama sekolah Dava. Bagaimana caranya, Le? Ibu? Cari tahu, bentak Bram. Atau aku akan bakar rumah ini sampai habis. Bersama ibu di dalamnya. Ibu Ratmi gemetar hebat. Dia mengangguk pasrah. Bram menatap pantulan dirinya di cermin yang retak. Wajah asing yang penuh kebencian balas menatapnya. Kamu ambil semuanya dariku, Nisa, bisiknya pada pantulan itu. Sekarang, giliranku. Aku akan ambil satu-satunya yang berharga buatmu. Aku akan ambil Dava. Di Bali, malam itu Nisa tidak bisa tidur. Dia duduk di teras, menatap lautan yang gelap, sambil memegang erat ponselnya, memeriksa sistem keamanan villa 3 kali lipat. Bayangan itu telah keluar dari penjara. Dan dia tahu, bayangan itu sedang bergerak ke arahnya. 3 hari pertama setelah kebebasan Bram adalah siksaan bagi Ibu Ratmi. Rumah kecilnya yang dulu sepi, kini terasa seperti penjara yang dijaga oleh monster yang dia panggil Putra. Bram nyaris tidak tidur. Dia mondar-mandir, matanya merah, dan setiap suara kecil membuatnya terlonjak marah. Sudah dapat, desisnya pada pagi hari ketiga, saat ibunya menyajikan ubi rebus, lagi. Ibu Ratmi gemetar. Ibu tidak tahu caranya, Le. Ibu sudah tua, tidak mengerti. Aku tanya sekali lagi. Bram menyapu piring ubi itu ke lantai. Cari, atau jual rumah ini dan kita jadi gelandangan. Ketakutan akhirnya mengalahkan gagap teknologi Ibu Ratmi. Dia ingat Nisa dulu pernah bercerita soal Instagram. Dengan sisa uang receh yang disimpannya, dia pergi ke warung internet, warnet, di kota kabupaten. Dia kedinginan dan ketakutan, duduk di depan komputer yang asing. Dia mengetik nama, Anissa, dan Bali. Tidak ada hasil. Dia mengetik Dava dan Bali. Tidak ada. Dia hampir menyerah ketika dia teringat hobi Nisa. Membaca. Dia mengetik kafe buku Bali. Puluhan gambar muncul. Dia menggulir, lalu matanya terpaku pada satu foto. Sebuah kafe yang tampak ramai. Di sudut foto, seorang wanita yang mirip Nisa sedang tertawa, membelakangi kamera. Dia mengklik foto itu. Akun itu milik seorang turis. Lokasinya ditandai, Ruang Rindu, Kafe Buku, Canggu. Ibu Ratmi mengklik lokasi itu. Dan dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Puluhan foto muncul. Foto kafe yang indah. Foto rak-rak buku. Dan beberapa foto diambil diam-diam oleh pengunjung yang menangkap sosok Nisa. Lalu, sebuah foto dari akun blogger makanan. Menikmati sore di Ruang Rindu. Suasananya tenang sekali, dan bonusnya, bisa lihat interaksi manis pemilik kafe dengan putranya yang ganteng, Dava. Di bawahnya, ada foto Nisa yang sedang memeluk Dava. Keduanya tertawa lebar. Ibu Ratmi mencetak alamat itu dengan tangan gemetar. Dia memberikannya pada Bram. Canggu, desis Bram, matanya menelusuri alamat itu. Hidupnya enak sekali. Kafe. Pantai. Sementara aku. Dia menatap ubi rebus yang berserakan di lantai. Bisik Ibu Ratmi, air matanya mulai mengalir. Ibu mohon, Bram. Biarkan mereka tenang. Ini semua salah kita. Salah Ibu? Salah? Bram tertawa, tawa serak yang menakutkan. Kesalahan kita adalah karena kita kalah, Bu. Sekarang, aku butuh uang. Berapa sisa uangmu? Tidak ada, Le.
Mata Bram tertuju pada jari ibunya. Cincin kawin tipis peninggalan ayahnya. Satu-satunya harta yang tersisa. Bukan, Ibu Ratmi terisak, menyembunyikan tangannya. Ini. Bram tidak berkata apa-apa. Dia hanya merebut tangan ibunya, menarik paksa cincin itu dari jari keriputnya. Bram, jangan. Dia mengabaikan jeritan ibunya. Dia mengambil tas rombengnya, memasukkan alamat kafe itu ke sakunya, dan berjalan keluar pintu. Aku akan kembali, katanya, tanpa menoleh. Aku akan kembali membawa anakku. Ibu Ratmi ambruk di lantai, meraung-raung dalam keputusasaan. Dia tahu, dia baru saja melepas iblis ke satu-satunya orang yang pernah baik padanya. Di Bali, Nisa tidak menunggu. Detik setelah dia menutup telepon dari Pak Johan, dia beralih dari mode, Bunda, ke mode, Panglima Perang. Panggilan pertama adalah ke Pak Heru, detektif swasta yang dulu melacak lamaran Bram. Pak Heru, saya Nisa, katanya, suaranya mantap. Saya punya pekerjaan baru untuk Anda. Prioritas tertinggi. Bramantara Wijaya. Baru bebas dari Cipinang. Saya ingin tahu keberadaannya setiap detik. Saya juga mau Anda pantau ibunya di Wanasari. Saya mau tahu dia beli tiket bus, kereta, atau pesawat kemana. Siap, Bu Nisa. Akan segera kami lacak. Panggilan kedua adalah ke sebuah perusahaan keamanan swasta terbaik di Bali. Saya butuh 2 penjaga, kata Nisa. Purnawirawan. Tidak berseragam. 1 untuk menjaga Dava 24 jam, 1 lagi untuk mengawasi kafe saya dari seberang jalan. Mulai sekarang. Dalam 2 jam, seorang pria tegap berwajah ramah bernama Pak Gede sudah tiba di villa. Dava, sayang, panggil Nisa sore itu, berusaha terdengar tenang. Mulai hari ini sampai beberapa waktu ke depan, Om Gede akan jadi sopir dan teman main Dava. Ya. Dava tidak boleh pergi kemana-mana tanpa Om Gede. Mengerti? Dava, yang kini jauh lebih peka, menatap mata ibunya. Dia melihat sesuatu di sana. Ketakutan. Apa ayah datang, Bun? Tanyanya pelan. Jantung Nisa serasa diremas. Dia berlutut dan memeluk putranya erat. Bunda akan pastikan Dava selalu aman. Selalu. Kamu janji sama Bunda, jangan pernah bicara sama orang asing. Janji, Bun, bisik Dava, balas memeluk erat. Sistem keamanan villa diperbarui. CCTV di setiap sudut, pintu baja di kamar tidurnya. Villa yang dulu adalah surga terbuka, kini berubah menjadi benteng. Laporan dari Pak Heru datang 48 jam kemudian. Cepat dan brutal. Target, Ratmi, terpantau di warnet, mencari lokasi, kafe buku Canggu. Target, Bram, terpantau menjual cincin emas di pasar Wanasari. Target, Bram, baru saja membeli 1 tiket bus ekonomi antar pulau, tujuan akhir, Terminal Ubung, Denpasar. Estimasi tiba, lusa, pukul 5 pagi. Nisa menutup telepon. Napasnya tercekat. Dia tahu. Dia sudah mempersiapkan diri. Tapi konfirmasi bahwa pria itu sedang dalam perjalanan, melintasi pulau, didorong oleh kebencian, menuju anaknya, membuat lututnya lemas. Dia akan tiba lusa. Nisa memandang lautan. 2 hari. Dia punya 2 hari untuk mempersiapkan penyambutan. Hari itu tiba. Pukul 5 pagi. Nisa sudah berdiri di balkon vilanya, tidak tidur semalaman. Pak Gede sudah siaga di posnya dekat gerbang. 1 penjaga lagi, Pak Wayan, sudah duduk di warung kopi seberang kafe, menyamar sebagai warga lokal. Pukul 6 pagi. Ponsel Nisa bergetar. Pak Heru. Bu Nisa, target sudah tiba di Ubung. Kami mengikutinya. Dia tidak naik taksi atau ojek. Dia naik angkutan umum ke arah Kuta, lalu kami kehilangan dia. Orangnya bergerak seperti tikus, Bu. Menyelinap di antara kerumunan pasar. Kami sedang menyisir area. Nisa meremas ponselnya. Dia lolos. Dia ada di pulau ini. Dekat. Dava tidak sekolah hari ini, putus Nisa tegas. Kunci semua gerbang. Tidak ada yang masuk atau keluar. Di kafe, Nisa memberitahu karyawannya bahwa ada masalah pipa, dan kafe tutup untuk hari itu.
Ketenangan Canggu pagi itu terasa palsu. Matahari bersinar cerah, tapi Nisa merasa kedinginan. 1 jam berlalu. 2 jam. Tidak ada apa-apa. Nisa mulai berpikir mungkin dia terlalu paranoid. Mungkin Bram hanya tidak tahu harus kemana. Pukul 10 pagi. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dia mengangkatnya dengan ragu. Halo? Tidak ada jawaban. Hanya suara napas. Napas berat dan terengah-engah. Siapa ini? Tuntut Nisa. Lalu, sebuah suara. Suara serak yang nyaris tidak dikenalnya, suara yang telah dirusak oleh 3 tahun kemarahan. Halo, Nisa. Jantung Nisa berhenti berdetak. Kafemu bagus, kata Bram. Sayang sekali tutup hari ini. Padahal aku jauh-jauh datang mau lihat anakku. Nisa berlari ke monitor CCTV. Dia melihat Pak Wayan di seberang jalan. Tapi dia tidak melihat siapa-siapa. Di mana kamu, Bram? Aku? Terdengar tawa pelan. Aku di tempat yang bisa melihatmu dengan jelas. Kamu terlihat tegang, Nis. Hidup di Bali enak, ya? Nisa panik. Dia melihat ke sekeliling vilanya. Apa maumu? Mauku? Sederhana. Aku mau apa yang kamu curi dariku. Aku mau Dava. Jangan mimpi. Oh, aku tidak mimpi. Dengar, kata Bram. Aku sudah lihat sekolahnya. Aku sudah lihat vilamu. Aku sudah lihat penjagamu. Kamu tidak bisa sembunyi selamanya. Berikan Dava padaku baik-baik, atau aku akan ambil dia dengan cara paksa. Kalau kamu berani mendekat, desis Nisa, aku akan... Akan apa, Nis? Telepon polisi? Bilang apa? Mantan suamimu mau ketemu anaknya? Mereka akan tertawa. Dia benar. Secara hukum, dia masih ayahnya. Aku beri kamu waktu sampai besok pagi, kata Bram. Jam 10. Bawa Dava ke taman bermain di pantai, yang dekat patung itu. Sendirian. Kalau aku lihat ada penjagamu, atau polisi, kamu tidak akan suka apa yang terjadi selanjutnya. Selamat menikmati malam terakhirmu dengan anakku, Nisa. Klik. Telepon ditutup. Nisa terduduk lemas. Dia telah membangun benteng. Tapi Bram tidak mau menyerang benteng itu. Dia memancingnya keluar. Malam itu, villa di Canggu bukanlah rumah. Ia adalah pusat komando perang. Nisa tidak tidur. Dava tidur di pelukannya di sofa, gelisah, seolah merasakan ketakutan ibunya. Di meja di depannya, layar laptop menyala, menampilkan denah taman bermain di pantai yang diminta Bram. Di layar lain, dia sedang melakukan panggilan video konferensi. Wajah Pak Johan, pengacara, dan Pak Heru, detektif, tampak serius. Dia gila, Nisa, kata Pak Johan. Dia baru bebas, dan dia langsung membuat ancaman penculikan. Ini memberi kita amunisi. Amunisi tidak berguna jika dia berhasil menyentuh anakku, balas Nisa dingin. Pak Heru, tim Anda di mana? 3 orang saya sudah ada di lokasi sejak 1 jam lalu, Bu, kata Pak Heru. Menyamar sebagai pedagang asongan dan teknisi. Mereka sedang memasang kamera tersembunyi di 3 titik vital yang menghadap patung. Bagus, Pak Gede dan Pak Wayan. Mereka akan ada di sana, lanjut Nisa, kini mengambil alih. Pak Gede akan berpakaian seperti pelatih selancar, papan di tangan. Pak Wayan akan jadi turis yang jogging. Keduanya tidak akan jauh dari Dava. Nisa, kamu tidak bisa pergi sendirian, desak Pak Johan. Aku harus terlihat sendirian, kata Nisa. Itu satu-satunya cara memancingnya keluar. Tapi aku tidak akan sendirian. Aku akan memakai alat perekam suara dan video. Dia menatap denah itu. Dia tidak akan muncul dari tempat terbuka. Dia akan datang dari gang di belakang deretan warung. Pak Heru, pastikan ada 1 orang di sana. Siap, Bu. Dan 1 hal lagi, kata Nisa. Panggil polisi. Pak Johan mengangkat alis. Bram bilang jangan. Bram tidak sedang bernegosiasi. Dia sedang mengancam, potong Nisa. Saya tidak mau polisi berseragam. Saya mau 2 petugas intel yang menyamar. Minta mereka menunggu di area parkir. Jangan bergerak sampai saya memberi sinyal.
Apa sinyalnya? Nisa terdiam sejenak. Sinyal saya adalah jika saya berteriak, "Kamu tidak punya hak, Bram." Saat itu, tangkap dia. Rencana telah dibuat. Yang tersisa hanyalah menunggu fajar. Pukul 9.30 pagi. Matahari Bali bersinar terik, seolah mengejek ketegangan yang membara di bawahnya. Nisa memarkir mobilnya 1 kilometer dari taman. Dia menggandeng tangan Dava. Tangan putranya itu kecil dan berkeringat dingin. Dava takut, bisik anak itu. Nisa berjongkok di trotoar yang ramai. Dia memegang kedua bahu Dava. "Lihat bunda," katanya, suaranya lembut namun kokoh. "Ingat permainan yang kita latih tadi malam?" "Zona aman?" Dava mengangguk pelan. Om Gede adalah zona aman. Kalau ada orang jahat yang Dava tidak kenal, atau kalau ayah datang dan mencoba menarik Dava harus lari sekuat tenaga ke Om Gede. Jangan teriak. Jangan menangis. Lari saja. Janji? Janji, Bun. Anak pintar? Nisa mencium keningnya. Dia memasang kacamata hitam, menyembunyikan matanya yang awas. Kancing atas blusnya menyembunyikan sebuah kamera seukuran kancing. Pukul 9.50. Mereka berjalan menyusuri pantai. Ramai. Turis berjemur, anak-anak bermain pasir. Nisa melihat Pak Wayan sedang melakukan pemanasan stretching di dekat jalur jogging. Dia melihat Pak Gede bersandar santai di papan selancarnya, pura-pura mengobrol dengan seorang turis. Semua ada di tempatnya. Pukul 9.58. Nisa dan Dava tiba di patung ikan marlin yang ditunjuk. Mereka berdiri di sana, terpapar. Menunggu. Jantung Nisa berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di rusuknya. Hening. Pukul 10.01. Tidak ada siapa-siapa. Pukul 10.03. Nisa mulai merasa ragu. Apakah ini hanya gertakan? Tiba-tiba, Dava meremas tangannya. Nisa menoleh. Dia tidak datang dari gang. Dia tidak datang dari pantai. Dia ada di sana selama ini. Duduk di bangku taman di belakang mereka, berbaur dengan gelandangan lokal. Bram berdiri. Dia lebih kurus, lebih gelap, dan matanya liar. Dia mengenakan kaos oblong kotor dan celana jeans sobek. Dia tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Senyum seorang predator. "Halo, Nisa." "Halo, Dava," katanya serak. Nisa secara refleks menarik Dava ke belakang punggungnya. "Bram." "Sudah besar dia," kata Bram, matanya tidak lepas dari Dava. Dia melangkah maju. "Sini, nak. Peluk ayah." Dava gemetar dan mencengkeram celana ibunya. "Dia tidak akan kemana-mana," kata Nisa. Suaranya gemetar, tapi dia berusaha keras mengendalikannya. "Oh, ya?" Bram tertawa. "Kamu masih sombong seperti dulu, ya? Masih merasa punya segalanya?" Dia menunjuk ke sekeliling. "Kafe, villa, anakku. Itu semua seharusnya jadi milikku." "Kamu tidak punya apa-apa, Bram?" Suara Nisa naik. "Semua hancur karena ulahmu sendiri." "Diam," teriak Bram. Wajahnya memerah. Para turis mulai melirik. "Aku kesini bukan untuk bicara. Aku kesini untuk mengambil anakku. Berikan dia padaku." Dia melangkah maju lagi, lebih cepat. Nisa mundur selangkah. "Dia bukan barang, Bram. Dia anakku. Dia darah dagingku. Aku ayahnya." Seorang ayah tidak meninggalkan anaknya. Seorang ayah tidak berbohong. Seorang ayah tidak memenjarakan dirinya sendiri, teriak Nisa. "Ini dia. Momennya." "Kamu tidak punya hak, Bram." Itu adalah sinyalnya. Bram, mendengar teriakan itu, mengira Nisa sedang menantangnya. Kemarahan 3 tahun meledak dalam dirinya. "Tidak punya hak?" Dia menerjang. Dia tidak mengincar Nisa. Dia mengincar Dava. Tangannya yang kotor dan berkuku panjang terulur untuk menjambak lengan Dava. Nisa mendorong Dava ke samping. "Dava, lari. Lari ke Om Gede." Dava, yang sudah dilatih, bereaksi dalam sepersekian detik. Dia berlari sekuat tenaga ke arah pantai. Bram, kaget karena targetnya bergerak, berbalik mengejar Dava. "Dava? Kemana?"
Dia hanya berhasil lari 2 langkah. Tiba-tiba, sebuah papan selancar menghantam dadanya dengan keras. Brat! Pak Gede telah melempar papannya dan langsung menyergap Bram dalam satu gerakan yang terlatih. Bram terlempar ke pasir. Sebelum Bram bisa bernapas, Pak Wayan sudah melompat dari jalur jogging dan menindih kakinya. 2 pria lain, tim Pak Heru, datang dari arah warung dan memiting kedua tangannya ke belakang. Semua terjadi dalam 5 detik. Bram tertelungkup di pasir, tidak bisa bergerak. Dava sudah ada dalam pelukan Pak Gede. Para turis berteriak kaget. Nisa berjalan menghampiri Bram yang meronta-ronta di pasir. Tangannya tidak lagi gemetar. 2 polisi intel berlari dari tempat parkir. Aman, Bu? Aman, kata Nisa. Bram mendongak, matanya penuh kebencian dan kekagetan. Dia melihat polisi, para penjaga, dan Nisa yang berdiri di atasnya. Dia sadar. Kamu menjebakku, desisnya, pasir menempel di wajahnya. Nisa berjongkok di depannya. Kacamata hitamnya dia turunkan, memperlihatkan matanya yang dingin dan tanpa ampun. Dia menunjuk ke kancing blusnya. Kamera menyala, Bram. Aku punya ancamanmu semalam. Aku punya usahamu menyerang anakku barusan. Wajah Bram pucat pasi. Dia tahu apa artinya itu. Dia akan kembali ke penjara. Kali ini, untuk waktu yang sangat lama. Kamu seharusnya tetap di Wanasari, bisik Nisa. Polisi mengangkat Bram dengan kasar. Saat mereka memborgolnya, dia menatap Nisa untuk terakhir kalinya. Kebencian di matanya telah hilang. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Dia kalah. Mutlak, Nisa tidak melihatnya lagi. Dia berbalik dan berlari ke arah Pak Gede yang sedang menenangkan Dava. Dia mengambil putranya, memeluknya erat seolah hidupnya bergantung pada itu. Sudah selesai, sayang, isak Nisa, kali ini air matanya adalah air mata kelegaan. Sudah benar-benar selesai. Dia tidak akan pernah menyakiti kita lagi. Kita aman. Dava memeluk leher ibunya erat. Di kejauhan, sirine polisi terdengar, membawa bayangan terakhir dari masa lalunya pergi untuk selamanya. Nisa berdiri di bawah matahari Bali, akhirnya, benar-benar bebas. 7 tahun kemudian. Langit Canggu sore itu berwarna lembayung muda, warna yang paling Nisa sukai. Kafe, ruang rindu, jauh lebih besar sekarang. Telah berkembang menjadi sebuah community space yang disegani, dengan galeri seni kecil dan kelas yoga di lantai 2. Nisa, kini di awal usia 40-an, duduk di sudut favoritnya, memandangi lautan manusia yang datang dan pergi. Ia tidak lagi mengelola operasional sehari-hari, ia telah menjadi mentor bagi banyak wanita muda di Bali yang ingin memulai bisnis. Di area kasir, seorang pemuda jangkung berusia 17 tahun sedang tertawa ringan dengan barista. Itu Dava. Masa remajanya dihabiskan dengan berselancar, melukis, dan belajar bisnis dari ibunya. Tidak ada jejak ketakutan di matanya. Pertarungan di pantai 7 tahun lalu adalah kenangan buram, sebuah mimpi buruk yang dikalahkan oleh ribuan pagi yang cerah. Dia adalah pemuda yang percaya diri, penyayang, dan sangat protektif terhadap ibunya. Dia adalah mahakarya Nisa. Bukti nyatanya bahwa dia telah menang. Ponsel Nisa di atas meja bergetar pelan. Sebuah email. Pengirimnya sudah sangat ia kenal, Johan A. Partners. Hanya setahun sekali Pak Johan mengiriminya email, biasanya hanya ucapan selamat hari raya. Tapi ini di luar jadwal. Jantungnya tidak lagi berdebar kencang karena takut. Hanya ada rasa ingin tahu yang tenang. Dia membukanya. Subjek, penutupan final. Nisa, saya harap surat ini menemukanmu dalam keadaan baik. Saya hanya ingin menyampaikan 2 kabar terakhir sebagai penutup buku yang sudah lama kita tinggalkan. 1. Ibu Ratmi. Beliau meninggal dunia 5 tahun lalu di Wanasari. Menurut laporan kepala desa setempat, beliau meninggal dalam tidurnya di rumahnya yang sudah tidak terurus. Sejak Bram kembali di penjara, beliau hidup dalam isolasi total, menolak bantuan, dan sepertinya meninggal karena kombinasi gizi buruk dan depresi berat. Penyesalannya dia bawa sampai akhir. 2. Bramantara Wijaya. Kasus percobaan penculikan Dava, ditambah dengan statusnya sebagai residivis, memberinya hukuman 15 tahun penjara. Dia tidak pernah membuat masalah lagi.
Saya baru saja menerima kabar dari lapas pagi ini. Dia meninggal dunia tadi malam di klinik penjara karena komplikasi TBC kronis. Semuanya sudah selesai, Nisa. Secara harfiah. Semoga kamu dan Dava selalu dalam lindungannya. Hormat saya, Johan. Nisa membaca email itu 2 kali. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah keheningan. Sebuah helaan napas panjang yang dia tahan selama 1 dekade terakhir. Selesai. Bukan hanya pertarungannya yang selesai, tapi ikatan terakhir yang mengikatnya pada masa lalu itu kini telah putus. Mereka bukan lagi masalahnya. Mereka kini hanyalah debu. Dia memandang ke seberang ruangan. Dava menangkap tatapannya dan tersenyum, melambai kecil. Nisa tersenyum balik, senyum yang murni dan ringan. Dia menutup laptopnya. Masa lalu telah resmi dikubur. Dia bangkit dari kursinya, berjalan melintasi kafenya yang ramai, menghampiri putranya. Bunda, sapa Dava, merangkul bahu ibunya. Semua beres di sini. Mau lihat matahari terbenam di pantai? Nisa mengangguk, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu putranya yang kini lebih tinggi darinya. Ide bagus, sayang, katanya. Ayo. Mereka berjalan keluar dari kafe, meninggalkan keramaian, melintasi pasir yang hangat menuju debur ombak. Berjalan berdampingan, menuju cakrawala baru yang telah mereka perjuangkan dengan sangat keras. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anissa merasa benar-benar utuh.